Selamat malam Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya Herik Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV dalam program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia membuka pekan dengan koreksi saham emas akibat aksi profit taking seperti pada ARCI dan HRTA. Meskipun harga emas dunia masih sangat solid dekat rekor tertinggi atau ATH. Faktor sentimen komoditas juga mendorong saham PT Indika Energi Tbk atau INDY melesat lebih dari 15% berkat rencana diversifikasi bisnis ke segmen emas. Di saat yang sama, bursa kembali mengizinkan perdagangan 3 saham yaitu BNBR, CANI, dan LUCY di papan Full Call Action atau FCA. Dan ketiganya langsung mencatat auto reject atas atau ARA. Sementara itu, aksi korporasi besar terjadi di luar negeri. Dan antara Indonesia di bawah kepemimpinan Rosan P. Ruslani mengakuisisi hotel dan lahan luas di Makkah untuk mendukung layanan jemaah Indonesia. Di kepala sektor transportasi, Kementerian Perhubungan kembali mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif transportasi untuk perjalanan Nataru sebagai upaya meringankan beban biaya dan meratakan arus perjalanan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut hanya untuk Anda, Sobat Investor, dan berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham ARCI HRTACS terimbas aksi ambil untung, harga emas masih solid. Sejumlah saham emiten emas mengalami koreksi pada Senin 15 Desember 2025 akibat adanya aksi ambil untung atau profit taking setelah rally tajam pada pekan sebelumnya. Saham seperti AMMN melemah 2,23%, HRTA turun 1,94% dan ARCI terdepresiasi 1,75%. Namun di saat yang sama, saham MDKA melonjak 5,78% dan emas melambung 10,77%, sementara BRMS stagnan. Koreksi ini terjadi di tengah harga emas dunia yang masih solid dan berada di kisaran 4.320 US dollar per troy ounce, hampir mencapai rekor tertinggi atau ATH. Harga emas didorong oleh keputusan Federal Reserve, the Fed, memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pekan lalu dan harapan pelonggaran kebijakan lanjutan pada tahun 2026 datang. Investor kini menantikan serangkaian data ekonomi Amerika Serikat, terutama laporan ketenagakerjaan dan data inflasi untuk mendapatkan petunjuk arah kebijakan The Fed. Harga emas telah melesat lebih dari 60% sepanjang tahun ini, didukung oleh pembelian bank sentral, arus masuk ETF, dan permintaan aset lindung nilai. Berita kedua, saham Indika Energi atau INDY melesat, simak katalis dan targetnya. Saham PT Indika Energi Tbk atau INDY melejit 15,87% ke Rp2.300 per unit pada Senin 15 Desember 2025. Kenaikan ini disorot analis karena adanya katalis positif dari rencana diversifikasi bisnis perusahaan di luar sektor batubara. Pengamat pasar modal Michael Yao menyebutkan INDY akan memulai masuk ke segmen tambang emas pada tahun depan. Rencana ini pernah disampaikan manajemen melalui paparan publik, di mana INDY mempercepat pengembangan tambang emas awak emas di Sulawesi yang dikelola anak usahanya yaitu PT Masmindo Dwi Arya. Konstruksi tambang ini telah mencapai progres 43% dengan target uji coba produksi dimulai pada tahun depan. Secara teknikal, Michael Yao menilai saham INDY memiliki pola inverted head and shoulders yang menarik. Pola ini memberikan potensi kenaikan dengan target harga Rp2.500 serta level support kritis di Rp2.080. Michael juga mencatat bahwa inflow signifikan kembali terjadi pada saham-saham berbasis komoditas emas di BEI. Berita ketiga, suspensi dibuka 3 saham ini ARA di papan FCA. Bursa Efek Indonesia atau BEI kembali membuka suspensi atas perdagangan 3 saham sekaligus pada Senin 15 Desember 2025 yang meliputi PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR, PT Kapital Nusantara Indonesia Tbk atau CANI, dan PT 5253 Tbk atau LUCY. Ketiganya kembali diperdagangkan di papan pemantauan khusus dengan skema Full Call Auction atau FCA setelah disuspensi lebih dari 1 hari bursa. Setelah suspensi dicabut, ketiga saham tersebut secara kompak mencapai auto reject atas atau ARA. Saham BNBR naik 9,43% ke angka Rp116. CANI juga tumbuh 9,43% ke angka Rp116 dan LUCY menguat 9,48%
ke Rp254. Kecuali CANI yang juga memiliki ekuitas negatif, BNBR dan LUCY mendapatkan notasi khusus 10. Ketiga saham ini juga telah mencatat kenaikan sangat signifikan dalam sebulan terakhir, di mana BNBR dan CANI naik 157,78% dan LUCY melesat 133,03%. Pada perdagangan Selasa ini, saham BNBR dan CANI kembali disuspensi oleh bursa. Berita keempat, Danantara akuisisi hotel dan tanah seluas 4,4 hektar di Makkah. Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management atau DIM resmi mengakuisisi aset perhotelan dan tanah di kawasan Takhir City, Makkah, Arab Saudi. Kawasan ini merupakan pengembangan terpadu yang berjarak hanya sekitar 2,5 km dari Masjid Al-Haram. Aksi ini menjadi langkah awal keterlibatan jangka panjang Roshan P. Ruslani di sektor perhotelan Arab Saudi. Investasi awal ini mencakup akuisisi Novotel Makkah Takhir City dengan 1.461 kamar yang sudah beroperasi serta 14 bidang tanah dengan total luas sekitar 4,4 hektar. Lahan ini berpotensi dikembangkan menjadi sekitar 5.000 kamar hotel tambahan, fasilitas retail dan sarana pendukung lainnya. Strategi asusi ini merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan layanan akomodasi bagi jemaah haji dan umroh Indonesia yang jumlahnya konsisten mencapai lebih dari 2 juta orang per tahun. Transaksi ini didukung oleh Al-Khamasiyah Real Estate Development sebagai mitra lokal strategis. Berita kelima, intip daftar diskon tarif transportasi dan masa berlakunya selama liburan Nataru. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi kembali mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif transportasi selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru. Kebijakan diskon ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat menjelang liburan akhir tahun. Diskon tarif telah resmi dilakukan lebih awal sejak 21 November 2025. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan lebih matang dan tidak terfokus pada periode puncak arus liburan saja. Menhub menyatakan bahwa ini juga bertujuan sebagai instrumen pengelola arus pergerakan agar lebih merata, aman, dan tertib. Insentif diskon tersebut meliputi diskon 30% untuk kereta api non-PSO pada perjalanan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Lalu diskon 20% untuk kapal Pelni 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dan diskon sekitar 13 hingga 14% untuk tiket pesawat udara. Pemerintah juga memberikan diskon tarif jasa ke pelabuhan untuk layanan penyeberangan. Demikian Top 5 AD Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa untuk selalu bahagia.